Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau membahas satu film yang berjudul Greyhound. Film ini bergenre perang, produksi dari Amerika Serikat. Film ini menelan anggaran sebanyak 50,3 juta dolar. Dirilis pada tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks, Stephen Graham, Elizabeth Shue, dan lain-lain. Disutradarai oleh Aaron Schneider. Seperti apa kisahnya? Tanpa berlama lagi, let's get it on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Ernest Krause. Dia adalah seorang perwira Amerika yang baru saja dipromosikan menjadi kapten kapal induk bernama Greyhound. Namun ternyata tugas pertamanya sangatlah berat, karena Krause ini diperintahkan untuk memimpin sebuah konvoi kapal pengantar suplai perang menuju Inggris, yang mana daerah ini adalah daerah batas dukungan pasukan udara. Jadi apapun yang terjadi, Krause dan pasukannya harus dapat bertahan sampai ke titik pasukan udara Inggris yang dimana bisa melindungi mereka. Percakapan radio pemancar yang sangat krusial mengawali adegan film ini dengan sangat intens. Mereka mengatakan tidak pernah berhenti dan mereka sudah kehilangan 3.000 pasukan konvoi, 37 kapal yang berisi pasukan dan suplai persediaan perang, dan semua harus sampai ke Inggris karena mereka akan melewati jalur yang diberi nama Palung Atlantik. Mereka pun mengenalkan 3 kapal perang ringan dan 1 kapal perang besar bernama Greyhound sebagai pelindung jika terjadi serangan secara mendadak. Kemudian 3 hari pun terlewati. Mereka sudah terlepas dari pantauan udara. Di Palung Atlantik, Ernest Krause yang sebagai kapten kapal ini setiap pagi selalu menanyakan kepada anak buahnya tentang kondisi dan situasi jalur yang mereka lewati saat ini. Mereka tidak menemukan kontak apapun yang mencurigakan dan keadaan konvoi yang masih sesuai jalur normalnya. Pada saat setelah Ernest tiba di anjungan kapal, Ernest mendapati sebuah laporan kalau 2 kapal yaitu Harry dan Eagle sedang melakukan perburuan. Ernest yang belum tahu jelas situasi dan kondisinya secara mengejutkan mendapatkan sending Morse dari kapal utama konvoi yang mengabarkan kalau mereka ternyata telah mendeteksi adanya transmisi Jerman di sekitar 15 mil sebelah kanan. Kapal Greyhound pun segera memerintahkan kapal Diki yang berada di sayap kanan untuk bersiap dan selalu waspada pada sinyal radarnya. Sedangkan Harry dan Eagle diperintahkan untuk kembali dan mengisi formasi yang kosong. Greyhound kemudian pindah dan berputar ke sebelah kanan dan mulai memburu kapal selam tersebut. Kemudian Ernest pun memberikan aba-aba siap tempur kepada seluruh awak kapal. Setelah beberapa waktu, Carl pun melaporkan kalau mereka mendeteksi kapal selam musuh di jarak 15 mil dan sedang menuju ke permukaan untuk mengisi ulang oksigen. Greyhound yang sudah tahu posisinya pun langsung bergerak dengan tujuan supaya mereka bisa melihat dengan jelas dan langsung menyerangnya. Suasana pun semakin krusial dan tegang. Dan Ernest sendiri mulai mencari momen yang tepat untuk menyerang. Namun sangat disayangkan, kapal selam tersebut keburu menyelam kembali ke dalam air dan hilang dari radar. Mengetahui hal ini, Ernest pun langsung memerintahkan Carl untuk memperkirakan kemana arah pergerakan kapal selam musuh itu. Lalu Carl dengan beberapa temannya langsung menghitung menggunakan rumus tertentu dan akhirnya mereka bisa menebak kemana kapal selam tersebut bergerak. Setelah jarak mereka dekat dengan koordinasi deteksi, petugas di bagian sonar pun mendeteksi keberadaan kapal musuh yang bergerak semakin menjauh. Kemudian suara yang semakin jauh ini membuat petugas mulai kehilangan posisi musuh. Dan petugas juga menjelaskan kepada Ernest jikalau kejadian ini bisa saja kapal selam tersebut benar menjauh atau mereka hanya mematikan mesin supaya tidak terdengar oleh sensor sonar. Ernest yang mendengar hal ini pun langsung berpikir dan mengira-ngira kemana perginya kapal selam tersebut.
Setelah beberapa waktu, petugas sonar pun melaporkan lagi kalau dia mendeteksi kapal musuh jarak 900 meter di sebelah kiri. Dalam keadaan ini, wajah para awak kapal terlihat semakin waspada dan tegang. Masing-masing mereka siap-siap di posisi masing-masing dan menunggu perintah dari Ernest sang kapten kapal. Lalu Ernest langsung memerintahkan untuk berbelok ke kanan dengan kecepatan standar. Hal ini tentu membuat para awak kapal terdiam. Mengapa Ernest memerintahkan untuk belok kanan dan tidak mengejar musuh? Ini ternyata Ernest lakukan supaya musuh mengira mereka tidak dikejar oleh Greyhound. Pada saat musuh mengejar Greyhound, Ernest langsung memerintahkan Greyhound untuk kembali siaga, dan kapal selam musuh semakin dekat, dan petugas sonar pun mulai khawatir dan menghitung mundur jarak mereka. Pada saat posisi musuh sudah jelas jarak dan posisinya, Ernest pun langsung dengan sigap memerintahkan awak kapalnya untuk meluncurkan beberapa bom ke laut. Setelah itu, Ernest langsung keluar dan melihat adanya tanda-tanda bangkai kapal atau bangkai manusia yang terapung. Namun saat itu dia tidak melihatnya dan menyangkal kalau serangannya tidak tepat sasaran. Sampai beberapa saat kemudian, bawahan Ernest melihat kubangan minyak yang berarti kapal musuh sudah hancur. Melihat ini tentu saja seluruh awak kapal pun bersorak gembira. Semua senang kecuali Ernest sang kapten. Seperti yang kita tahu bahwa pasukan musuh juga merupakan manusia biasa, dan Ernest nampaknya menganggap hal ini sebagai kehilangan terlepas mereka musuh atau bukan. Present heading. Sir. Sonar, when we come about, standard sweeps on both our bows. Sonar bridge. When we come about. Hard right rudder, aye, aye, sir. Your screens. He will be within firing range of the convoy in less than... Oil, starboard beam! Sonar reports crunching a sinking vessel, sir. Private. Escorts Greyhound, we have sighted evidence of a kill. Congratulations, Captain. Namun momen kegembiraan ini tidak berlangsung lama, karena beberapa jam kemudian Greyhound dapat laporan kalau ada 2 torpedo yang menyerang bagian belakang konvoi. Kapal Despotiko dan Cadena pun menjadi korban dari torpedo ini. Melihat kejadian ini, Ernest memerintahkan untuk pindah ke bagian belakang konvoi. Karena tumbangnya kapal selam musuh yang pertama, ternyata membuat kapal-kapal Jerman mulai menunjukkan aksinya. Dan hal ini terlihat dari mereka yang juga mulai menyerang Greyhound dengan torpedo mereka. Namun Ernest segera bergegas untuk langsung bermanuver tajam dan terhindar dari serangan tersebut. Setelah mengecek keadaan, Ernest mendapat laporan kalau masing-masing dari mereka telah dikepung 2 kapal dan mereka harus berhadapan langsung dengan 6 kapal selam Jerman. Ernest mengumpamakan musuh sebagai sekumpulan serigala yang memangsa mereka saat malam tiba. Karena kapal biasa di permukaan air tidak mungkin bisa melihat pergerakan kapal selam dalam keadaan gelap. Satu demi satu kapal selam Jerman pun bermunculan ke atas permukaan. Sebagai tanda Jerman memang sedang ingin berperang. Semenjak itu, Ernest masih mencoba mencari strategi untuk mengatasi serangan ini dan terlepas dari cuaca yang sangat dingin. Suhu dingin ini tidak hanya mempengaruhi Ernest, tetapi juga kondisi kapal secara keseluruhan. Wiper kaca sudah tidak dapat bekerja dan radar pun mulai kacau. Kemudian malam yang dikhawatirkan pun tiba. Konvoi Greyhound tidak dapat berbuat banyak saat ini, kecuali bersembunyi dari musuh. Namun secara mengejutkan, pihak musuh menembakkan roket suar hingga posisi Greyhound terdeteksi dan ketahuan. Ernest sadar ini merupakan kesempatan bagi musuh. Dia juga mulai mencari celah untuk memperhatikan keadaan sekitar. Ernest yang melihat kapal selam yang sedang mengisi oksigen, dia pun langsung mengejar dan mulai menyerang.
Namun kapal selam tersebut langsung menyelam, dan di saat yang sama petugas sonar mendengar kalau kapal selam Jerman lain ada yang mendekat. Mendengar laporan ini, Ernest langsung memerintahkan untuk menembakkan beberapa bom. Tapi sayang sekali kalau Ernest harus kehilangan beberapa bomnya hanya demi sebuah tabung gas yang sengaja kapal Jerman buang sebagai pengalihan. Where? U-boat bearing 012, range 1000. Between us and the freighter. Right full rudder, all ahead 2/3. Right Mr. full Lopez. rudder, aye, aye, sir. Jack! Mr. Lopez, we have freighters in the line of fire! Check fire! Mr. Lopez? Aye, sir. Stand by for shallow pattern. Stand by for shallow pattern, aye, aye, sir. Sonar sweep to contact the storm. Mind your helm across the column! Minding my helm, aye, aye, sir. Slow to 1/3! Slow to 1/3, aye. Got him. Contact close. Starboard beam 083. Sonar reports contact close. Starboard beam 083, sir. Mr. Lopez? Aye, sir. Still too many screws in it. Next pattern, Mr. Lopez! Again, sir? Yes, again, Mr. Lopez! Contact is not moving. Possible decoy. Contact stationary. Sonar reports contact stationary. Stationary? Sonar bridge. Anything further? Forward bow! Forward bow! Contact. Bearing starboard 538, 538. Distance 200 yards. The tanker, sir! Get down to midships, put down a scrambling net, and get those men out of the water. Merchant ships vulnerable at rear of convoy. Attack imminent. Request your release assistance. Aye, sir. Com escort to Cadena. Okay, head to rear of convoy. Right hard rudder, hard over, all ahead 2/3. Right hard rudder, hard over. Aye, aye. I should have caught it sooner, sir. No, you did good work. Thank you. And he had one on his first crossing. It's a mechanical decoy about the size of an ice box. Head flank, aye, aye, sir. Selang beberapa saat kemudian, secara tiba-tiba kapal selam Jerman yang bernama Grey Wolf mulai menghubungi kapal perang Ernest melalui radio. Kemudian pihak Jerman pun mengancam akan segera menenggelamkan seluruh kapal konvoi termasuk Greyhound. Tentu saja hal ini menjadikan para awak Greyhound ini menjadi cemas. Greyhound, we watch your ship sinking into the deep. The Grey Wolf is so very hungry. Dan benar saja, pihak Jerman menjadi sangat agresif. Mereka mulai menembakkan suar, dan beberapa saat kemudian salah satu kapal beserta konvoi meledak dan tenggelam. Serangan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Malam itu ternyata Ernest kehilangan total 5 kapal yang di dalamnya ada sekitar 200 awak kapal. 2 miles and approaching. Greyhound heading. Altitude Pizza Symphony. Bearing 084 and 095. Both 8.5 miles. Greyhound. Dan masih sekitar 26 perjalanan kapal untuk sampai pada titik perlindungan udara. Kapal selam musuh kembali aktif dan mereka mulai menembakkan torpedo ke kapal Greyhound dan juga Dicky. Beruntung mereka bisa menghindarinya. Kemudian Ernest mengajak kapal Dicky untuk bekerja sama melakukan penyerangan kepada kapal selam Jerman. Suasana pun semakin tegang. Dan kapal Dicky mulai meluncurkan beberapa bom ke laut dan Greyhound mulai mengatur posisi. Beberapa saat kemudian, petugas sonar mendeteksi adanya kapal musuh. Ernest pun langsung keluar dan ternyata kapal Jerman naik ke permukaan air.
Dan ternyata kapal Jerman naik ke permukaan air karena terkena bom. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan Ernest untuk menembaki kapal selam Jerman itu. Kapal Dickie pun juga mulai membantu dan mengejar kapal selam tersebut. Tetapi ada satu posisi yang mana Greyhound tidak bisa menembak karena Dickie berada di jalur tembak. Ini tentu saja membuat Ernest terpaksa menahan serangannya. Lalu secara tiba-tiba, sebuah rudal menghantam kapal Greyhound. Setelah posisi dianggap aman, Ernest pun langsung memerintahkan menyerang dan kapal selam musuh pun hancur. I've got him, Mr. Watson. Captain, this is Khan. Greyhound, our guns couldn't depress far enough to do any damage, but at 20 yards, the shells went right through us. Torpedo! New training, son. Greyhound, Dickie, I have him dead to rights. I'm attacking. Range 1,000. Left full rudder to 085. Understood, Dickie. I'm crossing. Doing sonar range, sir. U-boat! Starboard stern! 110. Right, standard rudder steer course 110. Aye, sir. There he is. Baron 001. Pulling in too close. He's alongside of us. Left full rudder. Hold your fire. Left full rudder. Left full Unmatched rudder. local control. Stand by broadside. At the surface. Man your post. Slow to 1/3. Language, sir. Slow to 1/3, aye, sir. Get clear, Dickie, clear. Dickie's clear. All mounts, commence fire. Setelah perang yang singkat tersebut berakhir, Ernest pun kembali bergabung. Ternyata 3 orang anak buahnya meninggal karena serangan rudal tersebut. Sebagai penghormatan, walaupun kondisi Greyhound masih genting, Ernest pun masih menyempatkan mengadakan upacara kematian untuk anak buahnya. Kemudian Ernest melihat bahwa kapal Eagle sudah rusak parah, tinggal kapal Harry dan Dickie yang masih bertahan. Akhirnya Greyhound pun tiba di 14 jam sebelum mencapai tempat yang aman. Ernest yang menyadari posisi konvoinya yang semakin lemah, lantas memanggil Carl dan memerintahkan untuk mengirim pesan dan meminta bantuan. Selang beberapa saat kemudian, Ernest mendapat balasan dan Carl sebagai pembaca kode pun langsung menerjemahkan kode tersebut. Ternyata konvoi ini diarahkan ke suatu koordinat yang dimana koordinat tersebut sudah berada dalam jangkauan perlindungan udara. Dan Carl juga mengatakan lagi kalau titik koordinat tersebut bisa ditempuh sekitar waktu 4 jam. Keadaan ini mulai membuat Ernest stres dan lelah. Apalagi kapal Grey Wolf juga mulai mengeluarkan ancaman melalui radio. Greyhound, your flock is not safe from this wolf. Lalu beberapa jam kemudian, musuh mulai menembakkan 2 torpedo. Torpedo pertama berhasil dihindari dengan manuver tajam. Namun Greyhound harus menghindari 1 torpedo lainnya lagi. Setelah berhasil menghindari kedua torpedo tersebut, Ernest pun langsung memerintahkan untuk maju dan menghampiri salah satu kapal Jerman yang berada paling dekat. Jerman yang mengetahui mereka akan diserang, mereka pun langsung bergegas menyelam. Namun Greyhound pun tidak berhenti menembaki kapal selam tersebut dengan ratusan peluru. Dan akhirnya Jerman kalah dan hancur tertembak. Kecemasan Greyhound ini kembali ketika secara mendadak kapal selam Jerman yang satunya muncul dan hampir menembakkan rudal mereka. Namun di saat itu juga bantuan udara datang dan langsung menghancurkan kapal Jerman tersebut. The sea favors the Grey Wolf on the hunt, not the Hound on the... 100 yards and closing, sir. About 1 mile. There, sir.
Ernest, torpedo starboard beam, bearing 187, range 50. Belay that, belay that. Starport at full. All hands, brace for collision. Leader, steer straight for that. Fire aft. We'll hit a broadside. Left full rudder, slow to 2/3. After batteries fires, you bear. Westbridge, all maps local controls. Fire as they bear. Full left to 100. Aye, aye, sir. He's got us lined up, sir! All mounts local control. Get those guns around. Aircraft signals, Uncle William, sir. Flight anchor dog. Right standard rudder. Out 41 and 42. Setelah 48 jam yang menegangkan, Ernest akhirnya bisa bernapas lega dengan adanya bantuan udara. Tidak hanya itu, bala bantuan juga datang dari laut karena ini sudah berada di daerah aman. Salah satu kapal bantuan pun mengambil alih konvoi tersebut. Pada adegan terakhir, sang Kapten Ernest pun kemudian disambut dengan momen yang sangat meriah. Mereka berteriak terima kasih kepada sang kapten atas jasanya yang sangat luar biasa. Sungguh seru banget ya ini film Greyhound ini. Layak nih kalian tonton nih kalau punya waktu buat nonton ini. Mungkin segitu dulu ya kisah tentang Greyhound ini. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.